Posko pemenangan Gibran bikin di istana. Pak Jokowi segera lakukan. Ada presiden baru dari presiden kalian. Mulai hari ini, seorang presiden boleh untuk mengurus pilkada keluarganya di istana negara. Jokowi mendobrak tabu penggunaan fasilitas negara untuk membahas ambisi politik anak menantu. Kemarin 16 Juli 2020, Presiden Jokowi memanggil Ketua DPC PDIP Solo Ahmad Purnomo ke Istana Negara. Kepada Purnomo, Jokowi mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang direkomendasikan oleh pimpinan PDIP untuk maju menjadi calon Pilwalkot Solo. Pasangannya Teguh Prakoso. Beginilah seharusnya seorang presiden yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dan inilah teladan yang diperlukan oleh para pemilih Jokowi. Presiden yang inspiratif. Presiden yang mengutamakan keluarga. Jokowi adalah presiden yang efisien. Penggunaan istana untuk urusan politik anak menantu adalah tindakan yang menghemat waktu dan biaya. Sangat pantas untuk diapresiasi. Istana negara itu memang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan anggota keluarga yang akan menjadi aset besar bangsa. Gibran adalah aset bangsa. Dia harus diberi peluang untuk menunjukkan bahwa dia adalah aset. Bibit-bibit pemimpin yang hebat dari keluarga Jokowi pantas difasilitasi. Gibran bisa meneruskan kiprah Jokowi. Ini perlu diusahakan oleh pemilih Jokowi. Sebab sebuah negara yang terus-menerus dalam keadaan kacau yang berkesinambungan adalah proses yang diperlukan untuk menguji kesabaran suatu bangsa. Beruntunglah bangsa Indonesia. Anda semua para pemilih Jokowi memiliki kelestarian sistem pengujian kesabaran itu. Jokowi telah meletakkan dasar yang kuat untuk kontinuitas sistem uji kesabaran. Jadi para pemilih Jokowi sangat memerlukan kelanjutan kepemimpinan mantan wali kota Solo itu. Sekarang Gibran akan berkesempatan untuk mengikuti jejak Jokowi yang juga dimulai dari Solo. Jika Gibran berhasil menjadi wali kota, beberapa tahun kemudian bisa dibawa oleh PDIP ke Jakarta untuk menjadi gubernur DKI. Setelah itu tentunya dikawal terus untuk dijadikan presiden Gibran, sehingga kehebatan Jokowi memimpin negara ini bisa dilanjutkan oleh anaknya. Pendapat atau aturan bahwa istana negara tidak boleh digunakan untuk urusan pilkada keluarga presiden adalah pendapat dan ketentuan yang sudah usang. Jokowi melakukan terobosan dahsyat. Ini pun akan berdampak luar biasa. Tindakan yang dilakukan oleh Jokowi adalah salah satu cara untuk menghemat biaya pilkada. Dalam rangka membantu realisasi ambisi anak-anaknya, Jokowi tidak perlu berpergian ke Solo atau ke tempat-tempat lain. Tidak usah keluar dari istana, semua dilakukan di istana. Pada saatnya nanti posko pemenangan Gibran dibikin di istana saja. Pak Prabowo bisa itu diangkat sebagai ketua tim pemenangannya. Soalnya beliau masih ada juga lah pendukungnya di sana sini. Organ-organ pemerintah di istana juga bisa dikerahkan untuk membantu Gibran. Tidak masalah, sebab ini soal aset bangsa. Pokoknya semua satu atap. Ada baiknya juga pelantikan Gibran sudah mulai disiapkan dari sekarang. KPU pasti tahulah itu caranya. Selagi Om Arief Budiman masih di sana, Gibran mah santai saja. Aman itu, Pak. Panggil saingan Gibran ke istana, Jokowi dinilai salah gunakan kekuasaan. Langkah Presiden Joko Widodo yang memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan kepada Ahmad Purnomo sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai pelanggaran etika. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo yang juga merupakan calon wali kota yang rekomendasinya dialihkan ke putra presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan pilkada dan politik lokal Surakarta. Bahkan Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya yaitu PDIP kepada putra Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khairul Umam, mengatakan cara-cara seperti itu cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, berbasis nepotisme atau kepentingan sanak famili yang sedang berkuasa. Melakukan deal-deal politik praktis di istana untuk kepentingan anaknya. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jelas itu tidak patut dilakukan seorang presiden. Ujar Khairul Umam pada hari Minggu 19 Juli. Tawaran jabatan itu menurut Khairul Umam mengandung makna bahwa presiden berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperlancar kepentingan pribadi anak dan keluarganya. Dilihat dari berbagai sudut pandang, cara-cara berpolitik yang kasar dan vulgar ini tentu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan. Dikatakan oleh Khairul Umam yang juga merupakan Managing Director Paramadina Public Policy Institute, kekuasaan memang mudah melenakan orang. Dulu bangga menyatakan anak dan keluarganya tidak tertarik dengan kekuasaan, namun setelah angin berganti dan ambisi mencuat, justru kekuasaan negara yang ada di tangan berusaha dimanfaatkan untuk mensukseskan ambisi keluarga sendiri. Hal semacam ini, kata Khairul, berpotensi kontraproduktif terhadap persepsi publik terhadap Jokowi. Baik anak dan menantunya menang atau kalah, pada pilkada 9 Desember mendatang, tetap menjadi presiden yang tidak sehat bagi demokrasi. Umam juga mengatakan seharusnya presiden paham dan memberikan pemahaman kepada keluarganya untuk menahan diri. Lebih patut mereka berkompetisi setelah Jokowi purna tugas dari kekuasaan tertinggi sebagai presiden negeri. Jadi watak Jokowi yang dilihat masyarakat selama ini sepertinya berubah drastis. Masyarakat juga harus mengingatkan. Sebab jika masyarakat tidak atau bahkan tidak bisa memberikan koreksi terhadap sikap presiden itu, merupakan pertanda tegas kemunduran demokrasi. Jika cara-cara yang melanggar etika ini dianggap biasa dilakukan oleh seorang presiden, maka siapa yang bisa menjamin bahwa lembaga dan institusi negara yang punya kekuatan solid dan masif di bawah kendali presiden mampu bersikap netral dan independen pada kompetisi pilkada mendatang. Melihat tren perilaku tersebut, kata Umam, potensi pembajakan dan penyalahgunaan kewenangan lembaga negara untuk kepentingan politik praktis keluarga penguasa berpeluang besar terjadi. Atau sebaliknya, jika penyalahgunaan kewenangan lembaga negara tidak terjadi, akumulasi kekuatan modal dari elemen oligarki tetap berpotensi besar berkumpul di titik yang sama, yakni mereka yang didukung oleh pengendali kekuasaan negeri. Hal ini jelas tidak etis dan tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi. Kedepan, kata Umam, presiden harus bisa membedakan antara hak dan etika politik. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden haruslah menjadi teladan bagi stakeholders politik dan demokrasi bangsa ini. Kepada presiden, masyarakat menitipkan harapan dan mimpi. Jika harapan rakyat itu dikhianati, jawaban selanjutnya tentu sangat miris sekali. Miris, Gibran ditolak warga Solo bahkan saat baru nyalon pilkada. Sejumlah warga Solo yang tergabung dalam paguyuban warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) keberatan atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka maju dalam pilkada 2020. Kami mengajukan surat keberatan kepada partai politik atas pencalonan Gibran dalam pilkada kota Surakarta 2020, kata Ketua PWSPP Johan Syafaat Mahanani di Solo pada hari Selasa 10 Desember. Johan mengatakan berdasarkan pemberitaan, Gibran akan mencalonkan sebagai wali kota Surakarta 2020. Atas dasar hak memilih dan dipilih, pihaknya mengatakan keberatan dengan alasan diduga Gibran tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota Surakarta di tahun 2015. Kami keberatan atas rencana Gibran yang hanya meminta hak dipilih, sementara dia tidak mau menggunakan hak pilihnya pada pilkada Surakarta 2015. Jelasnya, pihaknya pun keberatan Gibran maju pilihan wali kota Solo karena persoalan etika berpolitik, di mana beberapa pemilihan wali kota Surakarta 2016 yang bersangkutan tidak memberikan hak suaranya. Informasi dia berada di kota Solo. Di luarnya, ungkapnya, menurut dia apabila orang yang tidak memilih atau golput diberikan kesempatan untuk memilih, maka bisa menjadi contoh generasi muda untuk bersikap egois, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Keberatan ini sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat agar di kemudian hari orang-orang yang tidak menggunakan hak memilih tidak menuntut haknya untuk dipilih. Tegasnya, meski begitu,
Pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada Gibran untuk maju Pilkada Kota Surakarta dengan syarat maju di tahun 2025 dan pada tahun 2020 bersedia untuk memilih.